Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berbincang-bincang di Mission Show pada saat ini. Dan kita percaya bahwa oleh anugerah Tuhan kita semuanya mempunyai hati misi. Hari ini kita akan bicara soal bagaimana membangkitkan hati seorang misi itu seperti apa. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang luar biasa yang dipakai Tuhan dan diurapi, bersama dengan PS Elijah yang sekarang ada di Gold Coast, Aussie. Kita percaya kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa pada saat ini. Puji nama Tuhan. Shalom, Pastor Elijah. Shalom, Pastor Andy. Haleluya, terima kasih untuk waktunya sudah bisa berbincang-bincang dengan kita pada saat ini. Wow. Nah, kita akan mengawali dengan bagaimana Pastor bisa sampai ke Aussie yang begitu menurut saya tidak gampang untuk bisa ini bisa berubah culture-nya dari Indonesia sampai ke Aussie. Silahkan, Pastor. Memang kalau diceritain cukup panjang ini Pastor Andy, tapi kita punya waktu berapa menit ini? Karena ini story of life, jadi kalau usia saya berangkat tuh umur berapa? Berarti 2014, 47, udah 47 tahun waktu mendarat di sini. Oh iya. Oke, mungkin saya nanti silakan aja Pastor Andy beri saya waktu batasan waktunya kalau memang sudah selesai. Jadi saya sendiri lahir dari bukan keluarga Kristen awal muasalnya. Kemudian saya terima Tuhan Yesus tahun 97, tetapi masih belum menjadi orang yang seturut firman Tuhan. Artinya secara identiti saja saya mengikuti memeluk agama Kristen, ya. Kemudian dalam perjalanan saya mengikut kekristenan selama 14 tahun, saya cuma datang dan hadir di gereja setiap minggu, bahkan kadang-kadang bolos ke gerejanya. Oh, menarik ini, Pastor. Menurut Pastor gimana nih ketika 14 tahun kemudian merasakan menjadi seorang Kristen yang biasa, yang dirasakan apa, Pastor? Waktu 14 tahun menjadi orang Kristen biasa, saya menganggap yang saya lakukan adalah hanya mengcover identitas diri saya, supaya saya sebagai seseorang yang beragama, dan saya memilih agamanya sesuai yang ada di KTP adalah agama Kristen. Tapi dalam kehidupan sehari-hari 14 tahun, saya tidak menjalankan apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah, di tahun 2011 saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam arti saya dilawat Tuhan, bukan lihat physically. Ya. Saya dilawat Tuhan, kemudian sejak saat itu di 2011 hidup saya upside down. Jadi kalau kata orang berbaliknya bukan 360 tapi 180 derajat. Jadi dari kehidupan saya yang dunia banget menjadi bertumbuh ke arah spiritual. Nah, di 2011 saya mendapat kesempatan dibimbing oleh mentor, kemudian saya diberi kesempatan Tuhan melalui gereja lokal, kemudian saya melayani di situ. Nah, singkatnya dari tahun 2011 sampai 2014 saya dibentuk sama Tuhan. Dan saya merasa makin cinta Tuhan di dalam perjalanan spiritual saya. Dan kebetulan Tuhan, Tuhan. Ya, Pastor. Saya tertarik dengan perubahan yang paling besar itu apa menurut Pastor ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Wow, kalau dibilang perubahan yang paling besar, paling simpel saya masih merokok. Yang real ya, yang real. Kalau yang lain kan pengalaman di dalam batin saya, mungkin kalau saya ungkapkan belum bisa dibayangkan. Tapi kalau yang namanya merokok, addiction saya mulai belajar mencoba rokok itu dari kelas 6 SD. Ketika saya mencuri, itu juga mencuri rokok papa saya. Kemudian saya terus sampai SMP saya sudah mulai aktif merokok kelas 3. Terus sampai SMA otomatis, kuliah juga terus, bekerja juga terus, menikah terus, sampai punya anak pun masih terus. Dan saya sudah sempat diperingati istri, karena istri kan seorang dokter, jadi nggak suka dong suaminya seorang perokok. Jadi
istri saya peringati, tidak boleh merokok lagi, bla bla bla. Nanti punya anak janji ya, nggak boleh merokok. Iya, tapi anak saya lahir, saya kembali merokok lagi. Satu-satunya hal yang membuat saya berhenti merokok beberapa saat karena saya masuk rumah sakit, demam berdarah, kemudian saya operasi empedu. Paling itu berlangsung juga cuman 2 minggu, setengah bulan, atau 1 bulan maksimum. Tapi keinginan itu, dorongan itu begitu kuat untuk saya kembali lagi addiction itu. Jadi keterikatan akan substance itu luar biasa. Mungkin saya bayangin kalau orang-orang yang narkoba lebih parah ya, karena ada sakau. Tapi rokok sendiri dikiranya gampang untuk melepaskan, itu sangat sulit buat saya. Iya. Dan tiba-tiba ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau dilawat Tuhan, itu seperti membalik telapak tangan. Jadi saya waktu pulang gereja saya masih ngantongin rokok, dan itu adalah bungkus terakhir yang pernah saya beli. Dan Ah, tidak pernah lagi saya beli rokok. Dan itu begitu saja gitu. Perjalanan saya merokok kalau dibayangin dari SMP kelas 3, mungkin tahun 83 sampai tahun 2011. Berapa wow. banyak itu uang yang sudah saya bakar dan merusak fisik saya. Tapi Tuhan lawat saya dan beri saya mujizat. Satu hal yang dirindukan istri saya secara real yaitu saya mengalami perubahan itu, dan Tuhan kabulkan doa istri saya dan saya dilepaskan dari keterikatan itu. Itu Itu yang ketika dampak langsung. ketika pada saat kebaktian atau sendiri atau seperti apa, Pastor, perjumpaan dengan Tuhan, Pastor? Jadi pada saat kebaktian itu ada altar call. Jadi selama saya Oke. menjadi orang Kristen dari tahun 97 sampai 2011, selama 14 tahun, saya sering melihat orang altar call, tapi saya tidak pernah maju untuk altar call. Di hari itu ada hamba Tuhan yang melayani dan melakukan altar call, istri saya maju, istri saya mengalami mujizat juga. Istri saya mengalami kesembuhan dari penyakitnya yang cukup unik gitu ya. Nanti biar dia kalau ada kesempatan dia bersaksi sendiri. Ya, Terus siap. kemudian saya tiba-tiba istri saya selesai dari altar call, istri saya kembali, kemudian dipanggil sama Mbak Tuhan, mari yang laki-laki maju, karena itu kan gereja cukup besar, sejamaatnya ada sekali kebaktian 700, jadi nggak mungkin laki-laki dan perempuan maju berbareng, jadi bergiliran. Nah, waktu yang perempuan sudah selesai maju, saya itu sudah di hati itu udah nggak tenang gitu ya, udah gelisah gitu ya. Tiba-tiba istri saya balik, istri saya yang jawil, tanpa dijawil istri saya aja saya sudah mau maju gitu. Jadi pada saat itu ya saya meresponi. Nah, pada saat saya maju didoakan, saya melihat masa depan saya begitu suram, begitu kelam. Ketika saya memejamkan mata, saya menangis, saya melihat semuanya hitam di depan saya. Tuhan kasih saya revelation, inilah masa depan yang akan kamu jalani kalau kamu masih hidup seperti ini adanya. Jadi ya tentu saja kita semua tahu, Pastor Randy tahu bahwa kehidupan antara seorang yang sudah menjalankan firman Tuhan sama yang belum, yang setengah-setengah itu pasti jauh berbeda. Kami jauh sekali dari namanya damai sejahtera dan sukacita di dalam pribadi maupun di dalam relation dalam keluarga, jauh banget gitu. Ya, meskipun secara pekerjaan, secara komunitas dan sebagainya kami diberkati Tuhan, tetapi di dalam keluarga kami tidak mengalami hadirat Tuhan. Karena saya sendiri tidak berlaku sebagai seorang imam di dalam keluarga. Itu Iya. sih dampak langsungnya. Ya, puji Tuhan, Pastor. Jadi itu waktu masih di Jakarta ya, Pastor ya? Masih di Jakarta, di Masih di Jakarta. 2011 masih di Jakarta. Oke, untuk selanjutnya, Pastor, ketika sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sudah bertobat, dan doa istrinya dijawab sama Tuhan, kemudian apa selanjutnya langkah-langkah, Pastor, sehingga, wah ini nih saya harus lebih sungguh lagi nih di hadapan Tuhan. Gimana nih, Pastor? Iya, tentu saja tidak lepas dari pembimbingan daripada mentor. Kemudian saya meresponi karena hati saya juga pingin lebih mengenal Tuhan, karena saya sudah merasakan hadirat Tuhan yang nggak bisa dibayangkan. Dulu saya nggak tahu apa yang namanya hadirat Tuhan. Jadi saya merasakan sesuatu yang unik gitu dan saya mengejar itu, saya pingin tetap merasakan hal itu. Jadi ketika mentor membimbing saya, kamu coba mulai melayani, kamu belajar lebih lagi mengenai firman Tuhan. Saya ikuti semuanya, saya tertanam di gereja lokal, Tuhan kasih kesempatan. Saya melayani di gereja lokal, dari departemen pengajaran, saya mengajar kemudian Tuhan percayakan lagi untuk menjadi koordinator ibadah. Saya pikir hidup saya selesai. Artinya di Indonesia ya begitu gitu ya. Karena kalau dibilang latar belakang, Pastor, mohon maaf saya
kayak kucing beranak pindah-pindah kata istilah orang Indonesia. Saya pindah dari satu tempat ke tempat lain hampir dalam waktu 1 tahun, 3 tahun, 2 tahun itu saya pindah rumah gitu ya. Terus sampai teman saya bilang, kamu kok pindah-pindah kayak kucing beranak? Saya bilang kayaknya ini terakhir saya pindah rumah waktu tahun 2008 saya pindah. Ini saya terakhir dah, udah capek saya pindahan rumah saya bilang. Dan setiap pindahan rumah tentu saja ada tujuannya, mendekati sekolah anak, mendekati rumah, pekerjaan istri dan sebagainya. Ya, ada berkat dari Tuhan juga tentunya. Oh, haleluya. Oke, Pastor. Jadi kalau kita bicara soal bermisi, tentunya pasti punya alasan setelah Pastor tadi dimentori, kemudian bertumbuh di dalam Tuhan, dan mengalami hadirat Tuhan di dalam sepanjang pelayanan di mana Pastor bertumbuh di situ tentunya. Kemudian sekali lagi bahwa alasan yang paling utama apa sih Pastor, kenapa Pastor mau akhirnya ambil bagian di dalam misi begitu. Minimal Pastor juga memberitakan firman, bersaksi dan sebagainya. Apa yang membuat latar belakang Pastor dari keadaan yang kondisi yang tadinya seperti itu, Kristen biasa, bertobat, kemudian kan tidak banyak orang bertobat, juga jarang yang mau bermisi, yang mau mengambil bagian dalam panggilan ini. Nah, mungkin Pastor bisa ceritakan apa sih yang melatar belakangi supaya Pastor bisa ambil bagian dalam hati misi. Silakan Pastor. Iya, sebenarnya cukup unik. Saya itu bukan seorang misionaris. Saya tidak memiliki hati misi awalnya nih. Saya hanya ingin menyerahkan hidup saya melayani Tuhan. Apa yang Tuhan berikan buat saya lakukan. Saya nggak pernah minta Tuhan spesifik saya mau melayani di misi, atau Tuhan spesifik saya mau melayani di bidang A atau B. Tapi saya mengalir waktu itu ya, karena saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya hanya tahu hidup saya untuk Tuhan, saya sudah terima penebusan Tuhan. Ini saatnya saya juga melakukan apa yang Tuhan ajarkan bagi murid-muridnya, yaitu tentu saja kita tahu mengenai Matius 28 ke amanat agung. Jadi apa yang saya lakukan, saya hanya fokus kepada hal itu tadinya. Yeah. Setelah dalam perjalanan tiba-tiba Tuhan membawa saya ke dimensi yang berbeda. Tadinya dari zona yang cukup nyaman di satu kota di mana saya berkarir, di mana saya berkeluarga, di negara di mana keluarga saya ada. Tiba-tiba ada tanda-tanda. Salah satu tandanya Tuhan berikan ketika ada seorang nabi yang bernubuat buat putri saya. Itu tahun 2000, antara 2012-2013 tepatnya, saya kurang ingat. Beliau berkata kepada putri saya, kamu suatu saat akan sekolah di Sydney. Dia spesifik sebut nama kotanya Sydney. Sedangkan saya belum pernah kunjungi Sydney. Tapi saya pikir waktu itu oke, amin. Saya cuman gitu ya, bersama anak-anak saya juga amin. Waktu itu kami tidak pernah punya pikiran mau move ke Sydney. Tapi oke, anak sekolah ya silakan. Saya kan harus punya pekerjaan, istri saya punya pekerjaan, punya lingkungan dan sebagainya. Silakan aja anak sekolah. Nah, tetapi tahun 2013 Tuhan izinkan kami untuk coba lihat kota Sydney. Kami berangkat di 2013. Waktu itu anak saya SMA kelas 1 waktu di Indonesia. Saya bilang sama Tuhan, ya udah Tuhan, nanti dalam hati ya, doa sama Tuhan juga 2 tahun lagi kan Tuhan, putri saya sekolah gitu ya, dari 2013 tuh masih 2 tahun lagi Tuhan. Jadi saya sih ya santai-santai juga, ya udah mau kita lihat kota Sydney kayak apa, biar kamu ada gambaran, saya juga pingin tahu itu kota kayak apa gitu. Kita pergi ke Sydney dan di situ Tuhan belum berbicara spesifik, cuma ya udah silakan kamu lihat. Saya kunjungi yang namanya satu gereja lokal yang besar. Saya ketemu teman-teman dari gereja yang ada di situ. Udah, that's it. Kami kembali. Tapi setelah kembali itu ya sudah mulai proses terjadi. Ya, tiba-tiba ada suatu kondisi yang membuat anak saya waktu itu saya ingin pindahkan anak saya sekolah di sekolahan lain di Indonesia. Tapi unik. Ternyata Tuhan ini membuka mata rohani saya. Dia sudah diterima di suatu sekolah, tetapi ternyata karena usianya terlalu kecil menduduki level itu, karena dia memang lompat kelas. Jadi sudah proses masuk semua, di last minute, lagi mau orientasi, tiba-tiba tim dari sekolah yang baru berkata, Pak, saya mau ketemu, besok kan sudah mau mulai orientasi murid baru. Di situ Roh Kudus ingatkan kepada saya, tanyakan bahwa anak kamu usianya sekian. Cuman itu.
Saya cerita ke istri saya, kok kita harus tanya nih, usianya masih begini. Begitu saya tanyakan, yang sekolah baru yang mau menerima itu kaget. Padahal waktu saya kasihkan dokumen kan sudah semua, surat lahir, raport terakhir dan sebagainya, dokumentasi anak saya sudah disubmit. Dia dites, dia masuk, tapi pada saat itu waktu saya sampaikan pertanyaan itu dia kaget, loh putri bapak usianya baru sekian, nggak bisa pak masuk di kelas sekian. Loh kalau gitu gimana? Ya nggak bisa pak, kami punya peraturan bahwa usia sekian itu harus di kelas sekian. Loh berarti anak saya suruh turun kelas gara-gara usianya, padahal intelektual dia sanggup. Ibu sendiri sudah tes, dia mampu melakukan hasil tesnya. Iya pak, nggak bisa. Waduh, saya langsung bergumul, saya bilang sama istri saya. Karena pada saat itu kan saya berusaha nih ya, dalam tanda kutip. Tuhan, ntar dulu nih, saya pindahin aja dia ke sekolahan ini. Nanti 2 tahun lagi dia baru pindah tuh ke Sydney untuk kuliah ya. Ini maunya manusia saya waktu itu. Tapi setelah itu Tuhan tegur saya. Dan saya bilang sama istri saya nyerah sama Tuhan, yuk kita berangkat. Karena waktu itu juga dalam paralel, anak saya juga kita coba proses untuk sekolah di Australia. Yang mana nih? Tapi saya nggak mau nih ke Australia dulu. Nanti aja nih, Indonesia aja dulu. Saya push istri saya, Indonesia aja dulu. Tapi ternyata itulah tanda yang terbesar yang Tuhan tentukan buat keluarga kami. Saya bilang, Mam, saya nyerah sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah suruh kita berangkat ke Australia tahun besok 2014, pada saat selesai periode ini dan masuk ke periode baru, kita berangkat aja. Kita bakar kapal kita yang ada di Indonesia. Apa yang mau kita lakukan? Enggak tahu, saya bilang. Tapi saya tahu Tuhan punya rencana besar di dalam hidup kita sekeluarga. Mau buka gereja, mana tahu, kenal aja. Enggak, orang di Sydney, saya bilang. Enggak tahu, pokoknya berangkat aja dulu. Lihat aja di sana ada apa. Ini saya kalau cerita gini kayak teman saya bilang, kamu kayak Abraham aja. Enggak lah, jauh lah dari Bapak Abraham. Cuman ya agak nyerempet gitu ya. Pergi ngapain nggak tahu gitu. Ya, jadi itulah langkah iman yang akhirnya saya ngomong sama pembina juga bilang sudah didoakan, sudah. Ya coba kalau memang kamu confirm jalan gitu. Ya udah, kami jalan. Nah, dari perjalanan itulah hati misi saya makin gencar lagi gitu. Makin Tuhan tambahin lagi pupuknya. Saya melihat sangat banyak gereja Indonesia di Sydney. Ada kurang lebih mungkin 40 gereja Indonesia di Sydney. Tidak kekurangan gereja Indonesia. Tapi ada sekitar, dalam database pemerintah ada 30.000 orang Indonesia. Tetapi menurut yang ada di lapangan seperti kondisi Korea, ada 40.000 orang Indonesia. Nah, tahu sendiri ya kenapa 10.000-nya tiba-tiba nggak terdata. Nah, itu kalau kita lihat dengan jumlah gereja 40, kalau kita bagi 50%-nya adalah orang Kristen, karena ada campur, ada Buddhis, ada dari saudara sepupu dan sebagainya, itu nggak semuanya terserap di gereja. Berarti lahan daripada misi di Sydney masih cukup besar. Nah, kemudian saya juga bergumul, saya bilang, dengan pembina pastor, ngapain ya kita buka gereja? Kan saya terserap aja, saya melayani cukup. Tapi ada satu pengertian yang diberikan kepada kami dan kami meresponi itu. Kalau kamu bayangkan gereja adalah seperti rumah makan, menyajikan makanan rohani. Tidak semua orang suka makanan Kentucky, tidak semua orang suka makanan McDonald, nasi goreng dan sebagainya. Kita semua sebagai gereja punya identitas atau resep sendiri untuk melayani Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan kamu buka gereja, ya itulah resep masakan rohani kamu yang kamu sajikan. Dan pasti Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa. Ya, waktu itu saya juga, saya aminkan dulu. Tapi saya juga nggak bergerak gitu ya. Nah, dalam proses perjalanan saya 2014, 6 bulan saya settle down, menyesuaikan, sekolah anak dan sebagainya. Kemudian saya tetap langkah pertama, karena saya tahu saya adalah orang Kristen, saya harus tertanam atau berkomunitas dengan orang Kristen. Ya, untuk saya menjaga hidup saya juga dan hidup keluarga saya, ya saya pergi ke gereja lokal yang ada. Dan di situ saya diberi kesempatan untuk melayani juga. Ya, melayani sebagai pengkhotbah, istri saya juga, dan gereja itu sangat welcome dengan keberadaan kami. Ayo sama-sama melayani di sini. Tapi hati saya tidak di situ gitu. Tuhan tetap bawa satu yang lebih besar gitu, yaitu church planting. Tapi saya nggak tahu saya harus mulai bagaimana. Ya tentu saja saya
tidak ngambilin ikan dari kolam orang, enggak. Ada orang-orang yang tiba-tiba uh, keluar dari gereja yang tempat saya pernah melayani, terus ngobrol-ngobrol menjadi teman. Akhirnya suatu saat Tuhan izinkan buka komunitas cell group. Kami mulai dengan cell group. Sampai di situ dulu, Pastor. Ya. Jadi saya mau menggali lebih dalam lagi mengenai bagaimana pastor, keluarga, tadi gara-gara anak, kemudian Tuhan bukakan hati, kemudian sampai kepada terus Tuhan berbicara melalui pastor. Pertanyaan saya adalah bagaimana satu keluarga bisa kompak ini, Pastor? Kan tidak gampang begitu, kok bisa iya ya, kok sama, kok ayo ke sana, atau bagaimana, Pastor, seperti itu? Iya, tentu saja yang paling berat istri saya. Kalau anak saya kan mereka cuma sekolah. Istri saya seorang karir, seorang dokter yang berprofesi sebagai akupunturis, punya keahlian di akupunturis, dan dia punya pasien dan punya kegiatan usaha yang lagi bagus juga gitu ya. Karena Tuhan yang bergerak, karena Roh Kudus yang bergerak kepada kami. Itu yang kita nggak, kadang-kadang kalau dalam pergerakan Tuhan itu kita tidak mampu memikirkan why-nya. Nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi tiba-tiba istri saya sepakat, kita jalan gitu. Coba kalau Tuhan tidak menggerakkan hati istri saya doang yang mau, atau istri saya doang yang mau, saya enggak, kan kita jadi terpisah gitu. Bisa juga nggak jadi jalan karena nggak ada kesepakatan. Nah, uniknya kerja Tuhan dalam hal ini, Tuhan bawa kami berdua jalan. Nah, itu yang membuat saya tambah firm. Kalau istri saya nggak mau, nggak. Kalau anak saya terserah, ya udah sekolah di sana juga oke, nggak juga nggak apa-apa gitu. Mereka bebas. Mereka nggak keberatan dengan komunitas temannya, nggak apa-apa, nggak ada yang diberatin. Jadi ketika kami pergi, yang satu yang diberatin adalah ketika keluarga dari istri bertanya, jangan jauh, tapi istri saya memberikan penjelasan. Itu yang memberatkan. Kalau dari keluarga saya kan, kami memang udah terpisah. Kakak saya satu di Singapura, satu pernah di Amerika, jadi kami nggak terlalu attach gitu. Tapi kalau istri saya, keluarganya attach banget. Begitu istri saya bilang, kami sekeluarga mau pindah, wah cukup bergumul, tapi istri saya bisa menjelaskan dengan cara Tuhan. Jadi luar biasa ya, kita bisa mengerti bahwa memang kalau suami istri bisa mendengar suara Tuhan, bisa diintervensi Roh Kudus, akhirnya bisa mengambil keputusan bareng, sehingga bisa pergi untuk melayani Tuhan tentunya. Oke, Pastor, jadi kalau pertama kali Pastor menghadapi culture yang berbeda, apakah ada shock culture-nya, ataukah apa ada rasa yang seperti apa, Pastor? Silakan, Pastor. Tentu saja di Australia kan negara Western, bukan negara Kristen, tapi sebenarnya negara sekuler. Memang fondasinya Kristen, tapi melihat perkembangan menjadi negara modern membuat humanismenya yang menonjol. Culture shock saya satu, di 2014 saya baru tahu yang adanya namanya Mardi Gras, yaitu pawai tahunan LGBTIQ. Waduh, saya langsung, kalau di Indonesia 2014 saya pindah, kita tahu ada yang transgender di Indonesia, tapi tidak terbuka kan? Nah, di sini pawai besar-besaran, waduh kaget juga, melotot juga. Tapi uniknya di kota Sydney ada satu itu kan biasanya Mardi Gras itu berlangsung pawainya sebelum Easter. Nah, mereka dalam tanda kutip secara spiritual ngotorin jalan. Nah, Monday Easter kita bersihin jalan. Kenapa? Ada namanya Sydney Easter Parade. Jadi Senin Easter, Senin Paskah itu kita pawai, kita yelling mengenai Yesus, kita nyanyi mengenai Yesus dari berbagai macam denominasi. Itu yang terjadi. Itu culture shock saya yang pertama, ya itu. Yang kedua ya saya melihat bahwa yang namanya living together before marriage itu sudah menjadi bagian gaya hidup. Kemudian yang disayangkannya orang-orang Indonesia yang datang ke Australia, kota Sydney tepatnya untuk bekerja, untuk studi, mengikuti culture itu. Nah, itu yang membuat sedih gitu ya. Tuhan berikan saya waktu itu hati jagai anak-anak ini gitu. Anak-anak yang sekolah, bahkan waktu itu saya punya mimpi juga, kalau mau Tuhan izinkan saya punya kos-kosan, ada anak yang tinggal di tempat kos, kemudian kita bisa tetap jagain di dalam Tuhan, karena
eh, kalau ada orang tua yang di Jakarta atau di Indonesia menitipkan anaknya di Australia, di Sydney, kami bisa menampung, punya kos-kosan, kami bisa tetap menjagai hidup mereka dekat sama Tuhan. Nah, culture shock yang lain ya memang modelnya humanisme dan mamon yang terakhir, bahwa mereka yang bekerja datang ke Australia mengejar uang itu benar-benar hidupnya dikuasai uang, dikuasai mamon. Oh, Karena apa? oke. Mereka sudah merantau jauh-jauh, modalnya modal nekat juga. Karena mereka tidak 100% sekolah, mereka dapat izin student tapi juga mereka bekerja. Nah, mereka itu benar-benar mencangkul dolar istilahnya di sini. Ya, Minggu pun mereka dapat pembayaran yang lebih, sehingga mereka lebih cenderung ya, minggu tidak bersekutu tapi tetap bekerja. iya. Itu sih yang menonjol. Ya, apakah ada perbedaan masalah situasi atmosfer gereja, Pastor, gereja di Jakarta, gereja di Indonesia, dan gereja yang ada di Australia? Apakah culture-nya berbeda mungkin di dalam hal umumnya seperti apa, Pastor? Mungkin ada perbedaan atau sama, atau bagaimana, Pastor? Kalau liturgi, ya, kami dari latar belakang GBI, ya, jadi kalau saya masuk ke gereja GBI yang ada di Australia, ya mostly sama, ya atmosfernya sama. Tapi di gereja-gereja lokal yang saya pernah kunjungin, meskipun itu bibitnya dari gereja Indonesia, tapi sudah 75% culture-nya Inggris. Jadi mereka sudah ibadahnya berbahasa Inggris, jemaatnya pun dari multicultural. Itu agak berbeda ya. Kemudian ada gereja besar di Sydney. Kalau pemirsa juga tahu bahwa salah satu gereja besar bule yang ada di sini ya cukup terkenal di seluruh dunia. Nah, itu juga kan culture-nya lebih lebih apa ya? Dengan Western style tuh bebas ya. Kalau kita datang ke gereja waktu saya di Indonesia, saya nggak pernah datang ke gereja lihat orang datang ke gereja pakai sendal jepit dan celana pendek. Tapi di sini orang datang ke gereja pakai celana pendek dan sandal jepit gitu. Jadi Oh, saya juga agak which gitu ya, agak kaget ya secara pribadi karena saya dari culture Asian masuk ke Western. Tapi buat orang sini mereka ya kalau memang kepanasan mereka lebih nyaman pakai celana pendek datang ke gereja, mereka datang aja ke gereja pakai celana pendek gitu. Buat ya, saya itu juga membuat yang agak berbeda ya dari dress code meskipun simple tapi ya. buat saya kaget gitu. Itu cara yang perbedaan di dalam gereja. Kalau tata acaranya liturginya mirip. Oke, haleluya. Pastor, sekarang persiapan apa sih, Pastor, yang membuat tadi sudah ceritakan bagaimana awalnya Pastor ke Jakarta, kemudian dari anak, kemudian istri, sampai ke pindah ke Australia, begitu. Nah, persiapan-persiapan apa bagi kita semua yang rindu juga, ya minimal bukan pengalamannya sama, tetapi ada dasarnya, supaya kita ini bisa bermisi tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa, dan tidak mudah, saya percaya tidak mudah, namun dengan demikian karena Roh Kudus tadi. Nah, apa persiapan-persiapan baik itu mengenai persiapan tubuh, jiwa, dan roh, Pastor? Menurut Pastor seperti apa pengalamannya? Silakan, Pastor. Iya, kalau buat saya berbagi pengalaman tadi, pengalaman saya belum tentu bisa sama dengan pengalaman Betul, para pemirsa semua, ya, tapi yang dasar yang utama pasti adanya doa. Tuhan pasti taruh di hati kita kemana kita harus melayani. Ya kita doa juga dengan spesifik, Tuhan aku ingin melayani jiwa lebih, apa yang engkau ingin perbuat di dalam hidupku untuk aku lakukan. Apakah memang tempatku di Indonesia, di Amerika, di Korea, di Australia, ya terserah Tuhan. Yang penting, yang pertama adalah kita menyerahkan hidup kita dulu buat Tuhan. ya, Jangan kita menyerahkan hidup kita buat oh nanti saya mau cari uang juga di Australia buat ke apa kesejahteraan finansial. Motivasinya jangan di uangnya, tapi motivasinya satu, apa yang Tuhan mau pakai di dalam hidup kita. Nah, itu Tuhan akan berikan spesifik buat kita. Ya tentu saja kalau kita mau pakai metode saya atau metode Gideon, Tuhan tandanya apa nih gitu ya. ya, Kita boleh kan minta Tuhan tandanya apa saya untuk saya confirm, untuk saya jalan, saya iman saya ini perlu Tuhan kembangkan. Kita doa seperti murid Tuhan, Tuhan tambahkan iman kita untuk lebih percaya terhadap petunjuk Tuhan. Nah, itu tentu saja satu itu. Nah, setelah kita tahu, ya tentu kita juga cari informasi ya. Udah ada orang di Indonesia yang di sana atau apa yang mudah dulu kan untuk kita tidak nyemplung berenang. Tapi kalau Pastor Endit mungkin spesifik ya ceritanya ya. Tapi kalau kalau di dalam pemikiran saya secara apa ya
aplikasi gitu ya, ya tentu kita cari informasi dulu ada apa nih di negara itu ya, betul, betul. ada siapa di situ, at least bukan kita bergantung kepada manusia, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Yes, Cuma begitu kita nyampe kita nggak gelagapan gitu ya, ada yang misalkan tempat tinggal kita bisa dapet, kita tinggal gitu ya. Terus kita mau mulai masuk dengan cara apa? Karena masuk di negara lain tentu saja berkaitannya dengan izin tinggal. Nah, untuk itu ada metode dengan religious worker visa, ada kita mulai dengan temporary visa, kemudian kita bisa masuk juga dengan permanent resident dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu perlu tahapan, nggak bisa langsung. Ada gereja yang mungkin bisa langsung sponsorin, tetapi kan juga nggak sembarangan gereja langsung mau sponsorin orang datang masuk karena nggak tahu siapa kamu, bisa kamu apa, tujuan kamu di negara ini apa, mau melayani Tuhan apa cari dolar gitu ya. Jadi kita juga harus aware bahwa nggak semua gereja membuka tangan ketika saya mau jadi misionari, Pak saya mau, begitu Amerika, begitu Australia, waduh, wah saya mau terus gitu ya, tapi ternyata motivasinya bukan buat Tuhan. Nah ini yang keliru ya. Tapi kalau itu motivasinya buat Tuhan, Tuhan kan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi kekurangan. Tuhan akan sediakan kalau memang kamu harus ke Australia, kamu harus ke Amerika, ke Korea, Tuhan akan berikan pekerjaan untuk mensupport hidup kamu. Nah yang kedua tadi, ketika kita melayani di luar negeri, pengalaman saya nih ya, karena gereja ini di sini kan tidak seperti gereja Indonesia. Satu gereja punya full timer 10 gitu ya, yang bantuin di sini enggak. Pendetanya angkat speaker, pendetanya nyetir van, pendetanya juga kerja, pendetanya juga ngurus rumah karena nggak ada pembantu rumah tangga, pendetanya juga nganter anak. Jadi harus bisa berkorban physically, tubuh, jiwa, dan roh semuanya gitu ya. Kalau di Indonesia, kalau kita masuk ke ladang misi, kalau kecuali yang ke pedalaman ya mungkin sama. Tapi kalau kita bilang, saya mau misi ke kota besar ya enak gitu ya. Tapi kalau saya mau misi ke pedalaman suku anak dalam, nah itu kira-kira mirip lah kalau ke Australia. Jadi di sana harus nyangkul, di sana harus bawa gotong-gotong alat musik, ya itu yang dilakukan. Jadi persiapannya ya satu networking yang ada, yang kedua adalah kita bayangan itu jangan yang muluk-muluk, bahwa di sana itu kita harus siap apa saja ya. Yang pasti Tuhan akan berikan kekuatan buat kita masuk ke ladang misi dimanapun Tuhan minta kita jalan gitu aja. Amin, amin. Jadi jelas tadi dikatakan bahwa yang pasti adalah kita doa, kita seperti pemetaan begitu, yang cari informasi, networking yang bagus kepada daerah setempat, belajar tentang culture yang ada dan sebagainya, begitu ya Pastor ya. Nah kalau kita belajar tentang church planting, tentunya kita mengerti tentang ada 4D, kalau kita bicara soal church planting culture Indonesia ya, misalnya itu daya, data, dana, doa, itu pasti akan kita pelajari di situ. Nah pertanyaan saya yang D, yang terakhir Pastor, dana Pastor. Nah ini kadang-kadang biaya itu membuat pemikiran dari seorang misionaris itu berpikir, nggak enak nih jadi mission. Nah, untuk membangkitkan hati yang seperti itu, karena kadang-kadang dana ini juga mempengaruhi kita untuk menjadi mundur maju, maju mundur, mundur maju, begitu Pastor. Gimana nih Pastor mengenai hal ini? Kalau untuk pelayanan misi ke luar negeri ya, kalau dana itu sebenarnya nggak sulit ketika kita mau kerja apa saja. Misalkan di Indonesia kita pekerjaannya adalah marketing, pakai dasi, keren, rapi. Kalau di sini dishwasher, cuci piring, kemudian gardening, kemudian house cleaning. Itu yang basic ya, karena apa? Orang si lokal, orang asli Australia kan juga banyak gitu. Kita datang-datang, saya mau kerja di kantoran, ya belum tentu ijazah kamu mana, bahasa Inggris kamu kemampuannya apa. Ya kalau kamu memang di Indonesia sudah mapan, sudah siap bahasa Inggris, pernah sekolah di Australia, bahasa Inggrisnya bagus, datang ke sini ya bisa kerja kantoran. Tapi kalau bahasa Inggris pas-pasan kayak saya gitu ya, kemudian sekolah nggak pernah ke luar negeri, saya juga nggak pernah sekolah luar negeri, jadi begitu nyasar ke sini ya bingung. Jadi nggak tahu namanya hidup di luar negeri kayak apa gitu. Terus kita nggak punya background yang lain ya nggak bisa bergerak di sini. Jadi satu kuncinya untuk masalah keuangan, ketika ada kemauan bekerja, kerja apa saja untuk mensupport hidup kita, karena nggak 100% gereja yang kita datengin itu bisa mensupport juga. Mereka juga
mandiri kan sifatnya tadi gereja-gereja yang ada di luar negeri itu. Tapi kalau masalah asal kita mau kerja, kerjaan itu lapangan kerja masih terbuka ya. Jadi jangan pilih-pilih pekerjaan itu satu. Tapi motivasinya jangan dibalik ya. Ketika mau misi tiba-tiba merasakan dolarnya enak, bisa bantu keluarga di Indonesia, lupa sama pelayanan ya. Itu lupa sama janji Tuhan, itu berarti ya Tuhan kalau janjinya ditarik ya Tuhan pilih orang lain gitu. Jadi saya warning nih. Jadi kalau Tuhan sudah berikan ladang misi buat para pemirsa semua, jangan berubah motivasi Anda. Tadinya Anda bilang saya mau melayani Tuhan di negeri yang Tuhan kirimkan buat saya. Tapi begitu sampai di sana, saya melayani mamon, habis kita. Pasti pulang. Iya. Pasti pulang apapun caranya gitu. Gimana Karena Pastor, caranya Pastor? Apanya Pastor? Caranya bagaimana supaya tidak berubah visi panggilannya yang tadinya sungguh-sungguh ternyata di sana dolarnya enak dan sebagainya, bisa mengalami perubahan. Itu bagaimana caranya supaya nggak mengalami perubahan seperti itu, Pastor? Kalau dibilang bagaimana caranya, kembali semua adalah respon hati kita. Karena manusia tadinya terima keselamatan, hidup benar, masih bisa juga jatuh dalam dosa ketika dia meresponi dosa. Nah, manusia bisa kehilangan motivasi, bisa kehilangan tujuan awalnya. Dia tujuan awalnya untuk melayani Tuhan, tujuan awalnya untuk bermisi, tiba-tiba ngerasain dolar enak bisa berubah. Itu kan keputusan dia dalam intersection dia. Ya. Nah, harus diingat, makanya saya bilang ini warning nih ya, gitu. Jadi bahwa ketika Anda sudah tahu, Anda harus jaga motivasi hati, jangan sampai berubah. Tentu saja motivasi hati tidak berubah dengan terus melayani Tuhan dengan baik dan jaga keintiman dengan Tuhan. Kalau ini keintimannya mulai kendor, maka celah terbuka, godaan masuk, setan berpengaruh, dan kita ambil yang ditawarkan dunia. Seperti ketika Yesus dicobai, kita menyembah dunia, maka ya kita lari daripada motivasi. Jadi setuju. Amin, strong amin. in faith, iman, intim. Iya, puji Tuhan. Pastor, ini pertanyaan yang terakhir, Pastor. Jadi, apakah Pastor itu pernah mengalami yang namanya takut, khawatir, ketika bermisi ya, kemudian bisa enggak ya, atau bagaimana mengalahkan dalam diri kita sendiri rasa-rasa itu, karena pada dasarnya Tuhan itu panggil setiap orang percaya kan bermisi, tetapi ada banyak yang melakukan, ada yang tidak. Nah, salah satu selain daripada duit dan keuangan tadi, salah satunya dalam diri kita adalah masalah ketakutan, kekhawatiran, kemampuan dalam diri kita. Nah, menurut Pastor bagaimana nih pengalamannya ketika menuju ke Australia? Silakan Pastor. Di dalam hal kemampuan, kesiapan mental, saya kalau dari pengalaman pribadi saya, tentu saya tadi saya cerita, saya nggak tahu saya harus ngapain. Jadi saya ini benar-benar blank. Begitu saya harus mulai begini dan mulai begitu, saya selalu berdoa, Tuhan tandanya. Kalau memang Tuhan izinkan saya melayani, ada orang-orang yang mensupport daripada pelayanan ini. Ada orang-orang yang sepakat untuk membuka gereja. Tiba-tiba di dalam komunitas yang kami bentuk, itu Tuhan, komunitas itu yang dorong saya. Saya ini orangnya suka berplanning. Bukan mengandalkan intelijensi, tapi saya mau bersiap-siap. Kalau kita mau pergi kan kita tahu kan tujuannya kemana, kita bawa bajunya apa gitu ya, musim dingin apa musim panas. Nggak lucu ke Alaska kita bawa celana pendek gitu. Nah, jadi saya orangnya bersiap diri. Nah, ketika saya bersiap diri pun saya juga minta tanda dari Tuhan. Tuhan, ada orang-orang yang satu mensupport pelayanan ini, sehingga pada waktu saya mau mulai bergerak, teman-teman itu yang semangat, kapan kita bosen nih, setiap minggu cuman persekutuan aja, kan kita juga mau undang jiwa-jiwa lain, ayo kita mulai ibadah di gereja. Benar, sudah siap semua, tapi saya minta support ya, saya bilang. Saya nggak bakal bisa jalan sendiri, saya butuh teamwork. Nah, inilah saya juga penting sekali di dalam misi, nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri, bisa stres gembalanya, ya, bisa tegang terus di dalam keluarga juga. Ya, jadi harus ada teamwork yang bantu. Jadi ketika kita mau mengembalakan start, jangan berpikir semuanya harus kita tanganin. Bentuk yang namanya teamwork. Karena kerja sama tim akan satu mensupport doa, dua mensupport physically apa yang kita lakukan, kita nggak jalan sendiri. Tiga, pemikiran, ide-ide bagaimana mengembangkan. Nah, itu teamwork sangat penting.
Iya, iya. Jadi ketakutan di situ pada awal masuk juga saya nggak tahu ngapain, tapi Tuhan berdasarkan pengalaman sekuler saya karena saya memimpin di dalam perusahaan juga, saya juga sudah terbiasa bekerja berorganisasi, jadi saya bentuk jalannya itu tertata lah ya, nggak dalam kutip saya sering ngomong warungan gitu, jalan-jalan jalan kemana saya bilang, jalan-jalan mau ngapain ya harus ada hal-hal yang kita pikirkan. Nah, ketakutan yang saya pernah alami waktu itu ketika harus jalan aja gitu. Saya cuman masalah dana yang tadi ya, di yang keempat. Saya bilang sama istri saya, kita kan sewa tempat, kita nggak punya tempat ya. Ini unik ya buat saya, belum tentu pengalaman yang sama. Tapi waktu pengalaman saya sih ini yang terjadi. Ketika saya harus sewa tempat, saya cari dan ada satu yang Tuhan tunjukkan, akhirnya kita coba di situ. Dan terus saya bilang sama istri saya, Mam kita harus siapin tabungan ini, at least kalau Tuhan sudah izinkan kita buka pelayanan, kita bisa tetap melayani 1 tahun ke depan ya. Karena saya nggak tahu siapa yang mau datang, saya nggak tahu siapa yang mau berbagi persembahan, yang punya hati untuk mensupport pelayanan ini. Lah kalau kita buka besok tutup karena nggak mampu bayar uang sewa kan lucu juga gitu ya. Akhirnya saya sepakat sama istri saya, yuk kita saving kita sisihkan untuk 1 tahun punya sewa tempat 52 minggu gitu kira-kira. Tapi Pastor Andy dan seluruh pemirsa yang saya mau saksikan, Tuhan kita sangat dahsyat dan luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mujizatnya $1 pun Tuhan nggak pernah minta dari tabungan saya. Karena begitu kita mulai start, orang-orang yang Tuhan kirim juga orang-orang yang cinta Tuhan, yang mau menabur buat pekerjaan Tuhan, sehingga sewanya itu ya jalan terus. Jadi berapapun duit yang dibutuhkan, puji Tuhan saldo rekening di rekening gereja nggak pernah sampai minus sih, pernah pas tapi nggak minus gitu. Jadi saya bilang sama istri saya, $1 pun Tuhan nggak minta dari uang kita loh. Cuman karena saya tadi basicnya orang sekuler, saya itu berjaga-jaga gitu ya. Tapi Tuhan tunjukkan, percuma kamu jaga-jaga. Kalau aku sudah perintahkan jalan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah tanam, kita respon, ya oke, persiapan manusiawi, kita manusia, tapi tetap mengandalkannya Tuhan. Jangan mengandalkan dana kita sendiri, daya kita sendiri, kita mampu melakukan semuanya, nggak bisa. Ya, itu saja sih, Pastor Edit. Iya, jadi ketakutan bisa dipatahkan sedikit demi sedikit dengan persiapan kita yang ada, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, begitu ya, Pastor ya. Iya. Nah, sehingga untuk closing statement-nya, Pastor, kalau kita mengerti bahwa Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kemudian Yesus juga berkata bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Dalam menanggapi hal demikian, apa yang ingin Pastor Elijah sampaikan kepada teman-teman kita semuanya tentunya yang melihat acara kita pada saat ini? Silakan, Pastor. Iya, untuk semua para pemirsa yang dikasih Tuhan, kita semua punya respon. Kita bisa memberitakan Injil di mana saja, kapan saja. Tapi setelah Injil diberitakan, kita juga harus menangkan mereka. Mereka benar-benar jadi murid Tuhan Yesus. Jadi setelah kita menjangkau jiwanya, next step kita harus tetap memuridkan mereka. Ya, memuridkan, membentuk mereka sampai mereka bisa seperti burung, bisa siap dilepas gitu. Kebetulan Tuhan izinkan saya juga ada di Gold Coast, tapi bukan berarti pelayanan di kota Sydney selesai, enggak. Di sana saya tinggalkan yang namanya tim penggembalaan untuk saya bisa bekerja lagi di ladang Tuhan yang lain. Jadi pada saat 2019, sebenarnya di 2019 kami itu mentabiskan yang namanya home pastor gitu. Jadi kami berlima, saya istri, kemudian 3 pastor di sana. Itu yang sekarang mengurusi activity di sana. Tapi saya masih gembala sidang di Sydney. Nah, jadi membentuk tim, mempersiapkan tim itu juga perlu, karena jangan pengembalaan kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita anytime bisa dipanggil Tuhan, tapi gereja Tuhan belum selesai sebelum Tuhan bilang selesai. Jangan gereja Tuhan dijadikan selesai gara-gara kita nggak mempersiapkan the next generation. Itu salah di mata Tuhan. Ya, jadi kita harus mempersiapkan
generasi setelah kita ini mau apa, siapa yang jalanin. Jangan mengandalkan kita saja, itu kurang tepat dan kurang bijaksana kalau pelayanan Tuhan, gereja Tuhan berhenti gara-gara kita nggak mempersiapkan the next generation. Itu saja, Pastor. Wow, luar biasa. Kita bisa mengerti pada saat ini kesaksian pengalaman Pastor Elijah bagaimana dia bermisi membangkitkan hati misi di hadapan Tuhan sampai dia sampai hari ini tetap eksis dan melayani Tuhan bersama dengan keluarganya tentunya, dan Tuhan cukupkan, itu luar biasa. Nanti akan kita lanjutkan next di acara-acara berikutnya untuk bagaimana pengalaman di dalam keluarga, melayani sambil bisnis, dan itu tentunya rumit dan tidak gampang karena kita tahu pelayanan mungkin masalah keluarga, masalah bisnis dan sebagainya, tapi tetap fokus kepada Tuhan. Nanti akan kita belajar di jam-jam berikutnya atau di waktu-waktu berikutnya, dan terus saksikan mission show kita pada saat ini. Kita percaya oleh anugerah Tuhan semuanya boleh dibangkitkan, dan sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Terima kasih Pastor Elijah, terima kasih. Terima kasih Pastor Randy, terima kasih seluruh pemirsa yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.